Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat adik-adik semua. Kesempatan kali ini kita akan lihat bersama-sama panduan atau tutorial tentang pengisian aplikasi pada survei interprofesional tahun 2021. Baiklah, kita langsung saja. Untuk memulai aplikasi ini, maka pada browser adik-adik masing-masing bisa diketikkan survei interprofesional .direktoratpolitekes.com. Ini untuk login wajib memasukkan username, yaitu masing-masing username adalah NIM masing-masing adik-adik mahasiswa semuanya. Saya ambil contoh di sini, salah seorang NIM mahasiswa dari Poltekkes Tanjung Karang. Saya pinjam dahulu NIM-nya. Password di sini password standar adalah 123. Ini password standarnya 123. Dan untuk perubahan password ini dapat adik-adik lakukan pada menu setelah masuk ke dalam aplikasi instrumen pengumpulan data PKL ini. Klik login, maka adik-adik akan masuk dalam menu utama pengisian instrumen pengumpulan data. Di sini loginnya sebagai nama Desi Fitriani. Nah, untuk mengubah password di awal tadi kita bisa klik menu ubah password. Contohnya saya akan ubah menjadi 123 ABC, dari 123 menjadi ABC. Di copy paste saja atau diketik langsung juga bisa. Yang konfirmasi password baru ini harus diisi. Jika tidak terisi, dia tidak akan menyimpannya, maka kita isi kembali dengan password yang sama, yaitu ABC. Ubah password. Jika password itu sudah dirubah, adik-adik harus mengingat perubahan password tersebut, karena jika kita keluar dan masuk kembali dengan password yang lama 123, maka aplikasi tidak akan bisa diakses. Keterangannya passwordnya salah. Jadi kita harus masukkan dengan password terakhir yang kita buat atau kita ubah, yaitu ABC. Baiklah, akan saya kembali ubah ke password semula, yaitu 123, dan konfirmasi kembali dengan password 123. Klik ubah password. Maka perubahan terakhir inilah yang akan menjadi password dari aplikasi pada akun adik-adik sekalian. Tugas dari adik-adik sekalian adalah melakukan pertama penilaian, kemudian yang terutama adalah menginput instrumen data dari PKL interprofesional ini. Kita mulai saja dari menilai. Menilai dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi. Dan
penilaian ini juga adik-adik diwajibkan menilai teman sejawat. Yang teman sejawat ini yang dimaksud adalah teman dalam satu kelompok dari adik-adik sekalian. Kemudian tahapannya pun ada 3, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Kemudian kewajiban ketiga adalah menilai dosen pembimbing, yaitu dosen yang menjadi pembimbing pada kelompok PKL yang adik-adik ikuti. Kita coba menilai penilaian diri sendiri pada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, di sini adik-adik menilai, yang dinilai adalah diri kita sendiri atau diri si mahasiswa itu sendiri. Untuk menilai, di sini masih terdata bahwa dengan NIM sekian atas nama Desi Fitriani, prodinya di STR Sanitasi, masuk dalam kelompok 4, nilainya masih kosong, skornya masih kosong. Jadi di tahap ini adik-adik memperkirakan berapa sih nilai dari diri kita sendiri. Untuk mengisi nilai dan skor ini, maka klik menu ubah nilai. Akan tampil menu penilaian ini atas nama ini. Kita isikan butir-butir poinnya secara lengkap. Jadi kalau tidak lengkap atau kurang isian dari butir ini, dari butir pertanyaan, tidak akan mengisi. Contoh di sini sampai A, pertanyaan A sampai dengan F. Jika salah satunya kosong, pada F ini kosong, maka begitu kita klik simpan, dia kurang sempurna, maka dia harus dilengkapi kembali, nilainya akan kecil. Hasil ini hasil dan nilai skor ini merupakan secara otomatis terhitung. Jadi kalau kita terjadi kesalahan menghitungnya, atau kira-kira kita mungkin tidak sesuai isian kita, bisa kita ubah kembali dengan mengklik ubah tersebut. Contohnya kita update ulang. Yang semula jumlah nilainya 26 dan skor 4,3 menjadi, jika kita simpan, menjadi 20 nilainya dan skor 3,3. Begitu juga dengan penilaian di tahap pelaksanaan. Di tahap perencanaan ini, penilaian adalah saat awal atau sebelum mulainya PKL tersebut. Nah, untuk tahap pelaksanaan kita menilai kembali. Jadi menilai diri sendiri itu tiga kali atau 3 tahap, dan menilai teman sejawat di 3 tahap. Penilaian diri sendiri pada tahap pelaksanaan hampir sama persis, hanya waktu pengisiannya saja yang berbeda. Pertanyaannya pun, poin-poin butir pertanyaannya pun sama. Begitu juga yang penilaian diri sendiri di tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini adalah penilaian di akhir kegiatan kita PKL. Jadi begitu adik-adik sudah mencapai tahap akhir atau selesai, silakan menilai dirinya sendiri pada akhir kegiatan. Untuk selanjutnya adalah menilai teman sejawat. Yang dimaksud teman sejawat adalah teman satu kelompok dalam PKL tersebut. Ini Desi Fitriani ini teman sejawatnya ada 6. Jadi satu kelompok ini berjumlah 7. Satu orang mahasiswa akan menilai ke-6 temannya. Begitu pula sebaliknya. Karena ini akunnya adalah punya Desi Fitriani, maka menilai sahabat-sahabatnya atau teman satu kelompoknya, menilai
ke-6 teman satu kelompoknya. Hampir sama caranya dengan menilai diri sendiri. Di sini nilai masih kosong, skor masih kosong seluruhnya. Kita klik lanjut teman atau satu kelompok yang ingin kita beri nilai. Contohnya kita ingin nilai Resti. Nah, jadi di sini Desi menilai Resti. Pertanyaannya hampir sama dengan menilai diri sendiri. Kita harus mengisinya, poin-poinnya, butir-butir penilaiannya, kemudian jumlah nilai dibiarkan saja kosong, skor juga kosong. Jika kita isi simpan, maka nilai dan skor akan tersimpan secara otomatis. Jika sudah dilakukan penilaian, maka di sini ada nilai, skornya pun bisa dihitung. Jika terjadi kesalahan menilai, silakan klik kembali dan diubah sesuai dengan penilaian yang benar menurut kita tentang person atau masing-masing teman tersebut. Jadi jumlah nilai semula 28, setelah kita simpan dan terjadi perubahan, maka nilai teman dinilai Resti tadi adalah 21 dengan skor 3. Ini baru satu orang yang punya nilai, yang lainnya pun harus diisi sama seperti Resti, harus dinilai. Nilainya ya belum tentu sama karena masing-masing akan mempunyai penilaian yang berbeda. Kemudian pada penilaian sejawat sama, kita di sini diwajibkan menilai ke-6 temannya satu kelompok, hanya waktunya ini di tahap pelaksanaan, yaitu di tahap kegiatan sedang berlangsung. Kemudian di teman sejawat, di tahap evaluasi kita menilai kembali tahap terakhir, yaitu tahap evaluasi, di mana kegiatan sudah hampir berakhir atau sudah berakhir. Kemudian penilaian kepada dosen pembimbing. Penilaian kepada dosen pembimbing adalah penilaian kepada Bapak Ibu yang menjadi pembimbing pada kelompok atas nama Desi Fitriani ini. Yaitu di sini sudah tertulis secara otomatis bahwa pembimbingnya kelompok ini adalah Ibu Puji Rahayu. Di sini nilai masih kosong, skor masih kosong. Kita nilai menurut penilaian dari kita, bagaimana pembimbing kita. Ini saya hanya memperkirakan saja, silakan adik-adik nanti menyesuaikan yang sesuai dengan karakter atau saat menghadapi pembimbing tersebut di PKL ini. Poin-poinnya harus jangan sampai terlewati untuk diisi, karena berakibat jumlahnya akan berbeda atau lebih kecil jika poin-poin pengisiannya masih kurang lengkap. Di sini kok hampir sama dengan penilaian diri sendiri dan teman sejawat, bahwa jumlah nilai ini akan secara otomatis diinputkan, akan terisi secara otomatis. Jadi begitu, dan skor demikian juga. Jadi ketika kita klik simpan, maka kita sudah berhasil menilai pembimbing dari kita. Dengan nilai 12, skor 0,6. Jika hampir sama, jika terjadi perubahan nilai, silakan klik diubah kembali, kemudian dinilai sesuai dengan yang penilaian adik-adik semua untuk para pembimbingnya. Di nilai ini jangan ragu-ragu bahwa
sang pembimbing itu tidak mengetahui berapa nilai yang diberikan oleh masing-masing mahasiswa. Jadi jangan khawatir bahwa nilai tersebut pembimbing akan mengetahui. Akan berubah nilainya setelah kita klik ubah menjadi skornya 2,5. Begitu juga dengan penilaian teman sejawat. Teman satu kelompok ini tidak akan tahu berapa nilai mereka yang kita nilai. Hanya nilai ini diharapkan adalah nilai profesional, artinya bukan nilai karena kita secara person atau hubungan pertemanan, tetapi nilai pada tahap kegiatan PKL berlangsung. Demikian juga menilai dosen pembimbing, kita harus menilai dengan profesional, yaitu menilai perilaku atau tindakan selama melaksanakan bimbingan kepada adik-adik semua. Oke. Setelah ini dilakukan penilaian, kemudian di tahap pelaksanaan adik-adik menilai kembali, menilai diri sendiri, menilai teman satu kelompok. Nah, untuk dosen pembimbing sendiri penilaian hanya dilakukan satu kali selama PKL dan diharapkan menilai ini dilakukan di akhir kegiatan karena memang cuma satu kali dan berjudul juga evaluasi mahasiswa, yang berarti setelah kegiatan dilaksanakan baru dilakukan evaluasi kepada pembimbing PKL. Kemudian inti kegiatan ini adalah kita melakukan survei terhadap kakak yang ada di tempat kita melaksanakan PKL. Jadi sebelum melihat hasil survei, maka kita harus mengisi kakak atau kepala keluarga terlebih dahulu. Jadi di sini tidak akan terlihat hasil survei karena hasil survei berdasarkan kakak. Oke. Jadi kita klik input kakak dulu terlebih dahulu, input kakak baru. Untuk menambahkan klik input ini, tombol input, kemudian kita ketikkan inputannya. Contohnya percobaan input saja saya buat. Ini diisi seluruhnya. Jadi kalau dia tidak terisi ini tidak mau disimpan. Setelah lengkap kita simpan, maka sudah berhasil menyimpan satu orang kepala keluarga. Kita coba input kembali. Atau kita tambahkan kembali inputan kedua. Maka inputan kakak ini akan bertambah menjadi 2. Kemudian jika ini yang baru kita input adalah kepala keluarga, jika ingin menambahkan anggota keluarga dari kepala keluarga ini,
maka kita bisa klik input anggota keluarga, tombol yang input anggota keluarga. Kita klik kepala keluarganya ini, anggotanya masih kosong karena memang belum kita input. Kemudian kita inputkan anggota keluarganya. Ini ID kakaknya, namanya ini, nama anggotanya kita inputkan dengan lengkap. Kemudian kita simpan, maka data anggota keluarga tersebut sudah berhasil ditambahkan. Akan terlihat di sini pada input anggota sudah nambah 1 dengan detailnya dengan ini data dari anggotanya. Kemudian hasil pengisian KK dan survei dapat terlihat di sini. Yang kita input atas nama ini kakaknya baru 1, anggota keluarganya baru 1. Kemudian untuk jika tertera di sini belum, artinya belum dilaksanakan survei. Pada tombol ubah atau input survei ini terdapat keterangan belum, yang berarti bahwa belum dilakukan survei, maka kakak tersebut harus dilakukan survei. Untuk melakukan surveinya kita klik tombol belum ini, kemudian kita isi sesuai dengan keadaan di lapangan. Saya akan isi untuk nilai sama seperti tadi, secara otomatis akan terisi. Jadi yang dipilih ini adalah multiple choice-nya. Sesuai dengan keadaan lapangan, jumlah secara otomatis terisi. Tombol simpan ini banyak tombol simpan yang kuning-kuning ini dapat kita simpan di mana saja, gunanya seperti itu. Jadi jika kita nanti melakukan perubahan, silakan pilih salah satu tombol simpan, jadi tidak perlu kita scroll sampai di bawah. Sama dia prosesnya sama, tetap menyimpan juga, secara keseluruhannya disimpan. Jadi tidak sebagian saja yang di tombol simpan ini menyimpan bagian yang di tabel simpan ini. Kita isi semua menurut keadaan, saya perkirakan saja di sini isiannya hanya multiple choice-nya saja, sedangkan untuk pengisian jumlah ini akan secara otomatis dikalkulasi oleh aplikasi. Oke. Kemudian kita klik simpan, maka data berhasil disimpan. Di sini terlihat keterangan bahwa sudah, artinya sudah dilakukan survei. Yang ini belum, yang di bawahnya belum, karena memang belum dilakukan survei kesehatan keluarga tersebut. Untuk melihat hasilnya dapat kita klik ini kembali, atau kalau tanpa melakukan perubahan dapat kita lihat, klik di lihat survei di tombol lihat hasil pengisian KK dan survei. Nah, inilah yang tadi yang kita isi dengan nilainya sudah terisi otomatis, jumlah nilai dan hasilnya terisi otomatis. Jika ingin melakukan perubahan atau terdapat isian yang salah, tinggal diklik
kembali tombol ubah atau input survei ini, klik ini. Contohnya nilai ininya 10 karena kita jawab ada 10 poin. Kalau kita lakukan perubahan satu saja, maka nilai semula 10 dia akan berubah. Nah, contohnya kita lihat lagi. Nah, sudah 11. Atau kita ubah yang ini yang semula adalah 3, kita simpan pada kolom pada kuesioner kita lihat kembali kuesioner yang semula 3 sekarang menjadi 6. Oke. Dari kakak-kakak yang ada di sini, ini harus dilakukan pengubahan data input surveinya. Jadi data di sini harus berubah menjadi sudah survei semua. Sedangkan yang ini pada contoh ini satu sudah disurvei dan kakak kedua belum dilakukan survei. Jika kita salah data atau berlebih atau maksud lain kita ingin menghapus, maka silakan diklik salah satu kakak yang kita ingin hapus. Contoh ini yang ingin dihapus adalah kakak 2, jadi adik-adik tinggal pilih klik silang, tombol silang ini yang saat kita klik, yakinkan bahwa data tersebut akan dihapus, karena jika tidak, dia tidak ada tombol cancelnya. Jadi begitu kita oke, dia akan terhapus secara permanen dari isian data kita. Jadi yang semula 2, kalau ini kita klik hapus, kita oke, maka datanya kakak tersebut tertinggal 1. Kemudian jika ingin menginputkan berapapun kakak yang disurvei, silakan di tombol kakak. Jadi ID yang akan kita inputkan kakaknya adalah ini yang berikutnya. Jika di dalam pengisian begitu adik-adik menyimpan simpan terdapat gagal, kemungkinan pada saat yang bersamaan ada teman-teman atau mahasiswa yang satu PKL, satu kegiatan PKL dalam artian bahwa mahasiswa kurang lebih jumlahnya 800 berbarengan menginput data keluarga, maka akan ada pesan batal dikarenakan ada yang menggunakan kakak dengan ID yang sama. Jadi solusinya adik-adik tinggal input ulang kembali, karena dia tidak boleh berbarengan waktunya dengan teman-teman yang lain untuk menginput kakaknya. Pengisian ini umumnya sudah dicobakan tidak terjadi permasalahan-permasalahan. Jadi kemungkinan jika masih ada yang gagal menginput atau gagal loading ke dalam aplikasi, kemungkinan bahwa faktor-faktor luar yang menjadi penyebabnya. Contohnya jaringan di tempat kita melaksanakan praktek jauh dari sinyalnya lemah dan seperti itu. Secara umum di aplikasi sudah diuji cobakan lancar. Jadi kalau ada terus satu kendala, mungkin adik-adik solusinya bisa pindah ke tempat yang jaringannya lebih baik, karena umumnya yang terjadi adalah masalah sinyal yang sulit sekali untuk menyimpan datanya. Kemudian untuk tombol upload adalah file-file atau data atau laporan yang ingin adik-adik kirimkan kepada admin atau kepada pembimbing.
admin adalah pusat pengembangan yang ada di direktorat selaku ketua pelaksana pada PKL interprofesional ini. Jika kita ada yang ingin mengirimkan, kita klik ke admin. Di sini sudah ada persetujuan orang tua. Kita tambahkan, kita kirimkan file atau data laporan baru. Kita pilih file secara otomatis akan di browse ke komputer atau HP adik-adik sekalian. Kita coba kirim ke gambar. Ini akan terisi secara otomatis. Jamnya kita tambahkan, maka sudah menambah salah satu file yang kita kirimkan kepada admin. Bisa kita lihat seperti apa yang kita kirim. Kita klik download. Nah, inilah yang kita kirim. Jika terjadi salah kirim, adik-adik dapat menghapus dengan mengklik tombol hapus. Karena jika terdapat di tabel ini, maka admin akan bisa membaca atau melihat apa yang kita kirim. Jika terjadi kesalahan atau kita tidak jadi mengirim, kita tinggal klik tombol hapus. Kirim ke admin ini hanya admin saja yang mengetahui, sedangkan yang lainnya tidak. Untuk kirim ke pembimbing, klik tombol upload ke pembimbing. Prosesnya hampir saja sama, namun yang melihat file tersebut adalah pembimbing dari kelompok adik-adik masing-masing. Jadi kelompok lain tidak bisa melihat apa yang kita kirim, atau teman-teman satu kelompok, hanya untuk pembimbing saja. Prosesnya sama, tinggal kita cari filenya, apa yang mau kita kirimkan. Jika sudah terdapat pada tabel ini, maka Bapak Ibu pembimbing dari adik-adik sekalian bisa melihat apa yang telah dikirimkan kepada mereka. Jika terjadi kesalahan atau tidak jadi mengirim, sama prosesnya, kita tinggal klik tombol hapus dan kita oke, maka file tersebut tidak akan ada lagi di server dan tidak bisa lagi terlihat kepada Bapak Ibu pembimbing. Untuk mendownload, menu download adalah dimana hal-hal yang file-file atau format laporan atau sebagainya yang dikirimkan oleh admin dan pembimbing kepada adik-adik mahasiswa pada masing-masing kelompoknya atau secara keseluruhan. Maksudnya bahwa jika admin yang mengirim, maka seluruh mahasiswa akan melihat apa yang telah dikirimkan admin. Contohnya bahwa admin sudah mengirim file 2 file, yaitu kode wilayah dan surat persetujuan orang tua. Kita mahasiswa dapat melakukan download
atau melihat apa yang dikirimkan dengan klik tombol download. Jadi jika ingin melakukan download, ini yang dikirimkan kedua, kode wilayah survei. Begitupun dengan download dari pembimbing, artinya pembimbing mengirimkan suatu file kepada adik-adik. Di sini masih kosong dan kita masing-masing mahasiswa tidak bisa menambah dikarenakan file tersebut dari pembimbing. Jika sudah ada seperti dari admin ini, para mahasiswa pun hanya bisa melihat dan mendownload saja, tidak bisa menghapus ataupun menambah. Hanya itu. Kemudian pada ubah password seperti dijelaskan sebelumnya, untuk mengubah password yang semula adik-adik miliki. Kemudian tombol terakhir adalah keluar. Rasa itu saja yang dapat dijelaskan di sini. Hal-hal yang terkendala lain, mudah-mudahan insya Allah tidak ada kendala karena sudah dilakukan beberapa kali uji coba. Mungkin faktor, kembali lagi bahwa kendala mungkin disebabkan oleh faktor jaringan atau sinyal yang kurang baik di tempat adik-adik menginput data tersebut. Kita klik menu keluar, nah aplikasi akan keluar ke halaman semula. Demikian adik-adik penjelasan dari singkat ini. Mudah-mudahan PKL ini berjalan dengan lancar, terutama terkait dengan penggunaan aplikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.